Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Good morning. Okay. Welcome back to our class today. And here, as I promised you, that I would like to share a video of containing the answer, the discussion of the answer for our exercises on verbs. Yeah. Okay, let's start today with exercise 1, verb part 1. Oke, langsung ya kita ke nomor 1 nih. Di sini sekali lagi kita usahakan ya, do not read the whole sentence, jangan baca soal secara keseluruhan ya. Tapi kita ke pilihan ganda dulu. Di sini ada kata ing, ini kan hampir semua mirip ya. Ada ing, ada rest, jadi semua gitu ya. Nah, problem seperti ini berarti biasanya karena ada dua kata kerja jejer ya. Oke, ini kan ing, kemudian ada tu, itu kan kata kerja nih. Oke, kata kerja. Nah, sekarang kita ke titik-titik di sini. Titik-titik di sini ternyata sebelum titik-titik kita lihat ke depannya. Sebelum titik-titik ada insist. Pertanyaannya, kalau insist kemudian di sini ada kata kerja, maka kira-kira yang paling tepat itu adalah yang seperti apa? Maka jawabannya adalah ini insist ya. Insist itu biasa hadir dengan kata nih ya, dengan kata that ya. That he rest dengan bentuk satu. Oke, bentuk satu ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah insist. Insist itu dengan that, kemudian dengan bentuk satu. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Di sini kita juga langsung ke pilihan ganda. Pilihan ganda ada to, ada either. Alhamdulillah. Ada either neither. Berarti kita ingat tentang elliptic structure ya. Oke, kita sekilas di sini. Oke. I like ice cream. Ice cream. She likes ice cream. Kan gini. Ini untuk menyatakan juga. Kan ada dua cara, so dan to ya. Maka I like ice cream. I like ice cream. I like ice cream. So, nah setelah ini kita lihat di sini ini P-nya, problemnya adalah P. Kemudian di sini subjeknya adalah she, sehingga di sini kita lihat she. Ini yang sama itu kan di sini ya. Dia ini sebagai apa? Dia ini sebagai predikat. Predikat bentuk berapa ini? Bentuk 1 ya. Bentuk 1. Ketika bentuk 1 maka yang kita gunakan adalah kata bantunya. Kalau mau kata bantu itu adalah membantu ketika kita ingin membuat kalimat tanya atau kalimat negatif. Jadi misalnya I like ice cream, kalimat negatifnya apa? Yaitu I don't like, kan gini ya. Maka di sini ini pun yang sama ini kita tarik ke sini, tapi bukan dengan kata kerjanya, tapi kita pakai kata bantunya dan kita sesuaikan dengan subjek yang ada. Oke, she, maka kalau I dengan do, she dengan does. So, does she, seperti ini. Lalu, bagaimana dengan to? Gampang. To itu kita tinggal balik aja menjadi she. Di sini tetap does to. Seperti ini ya. Oke. Nih. Does to, so does she, seperti ini. Bagaimana dengan either neither? Either neither yaitu misal di sini ya, menjadi I don't like. She doesn't like. I don't like. She doesn't like ice cream. Misalnya seperti ini. Maka ini bisa perpendek, bisa diringkas menjadi I don't like ice cream. So-nya itu diganti dengan neither. Kemudian to-nya di sini dengan either. Ya sudah. Tinggal ini aja, neither. Di sini she, ya kan sama ya, sama persis nih. Neither, maka di sini does. Kalau she,
Nah, di sini either, maka she does, yaitu she doesn't. Kenapa ada not? Karena neither ini sebenarnya adalah not either, seperti ini, not either. Sehingga karena ini either, notnya belum ada, ya sudah kita kasih gitu ya. Oke, jadi sekali lagi ini untuk menyatakan juga. Oke, meringkas sebuah kalimat. Karena yang pada dasarnya kan bahasa itu menghindari pengulangan kata yang sama. Nah, kan ya? Oke, ini untuk menyatakan bermakna juga, atau yang dikenal dengan elliptic structure. Sekarang kita ke sini. Nah, sekali lagi, ketika kita lihat pilihan gandanya ada either, neither, ya sudah, kita ke kalimat awalnya, I don't like iced tea, kan gitu ya. Nah, ini sudah ada don't, berarti kita pakainya yang to atau so, atau either, neither, yaitu pakai yang either, neither gitu ya. Oke, tinggal kita tentukan pilihannya yang mana. Kalau neither tadi di sini di depan, nih neither does she, maka di sini kita cari mana sih kalau yang di depan, yaitu neither does she, seperti ini ya. Sehingga the answer is I don't like iced tea and neither does she ya. Oke, nih ya, neither does she. Nah, ini D kenapa salah? Karena ini sudah doesn't kok, neither kan salah gitu ya. Harusnya either aja. Oke, that's it. Nomor 3. Nomor 3. Di sini ada hadn't had, hadn't, didn't have had, hadn't have. Kemudian kita ke titik. Oh, di sini ada wish. Wish itu sama dengan if. Ya, wish itu sama dengan if. Kita tahu ya, if itu adalah I will, I go, I would, I went, I had gone. I would have, I had gone. Kan gini. Ya udah. Di sini kita cari aja. Berarti ini kan pasangannya will dengan go. Bentuk 1 dengan bentuk 1. Would dengan went. Bentuk 2 dengan bentuk 2. Would have dengan had gone. Kan gitu ya. Berarti had dengan bentuk 3. Sudah kita cari. Pasti kok if itu ketika ada if, maka yang dihilangkan kan paling salah satu bagian ini. Kalau bukan will ya go-nya. Sama dengan wish, karena sama ya ini ya, berharap, pengandaian. Nah, kita cari mana sih? Ternyata di sini sudah ada would have enjoyed. Ada would have ya, would have. Pasangannya apa? Had gone. Had gone itu apa? Had gone bentuk 3. Ya sudah, kita cari yang mana? Yaitu yang had bentuk 3, karena ini adalah would have enjoyed, pasangannya adalah dengan had gone, maka would have dengan hadn't had, kan gitu ya. Oke, D kenapa salah? Hadn't kok dengan have salah ya. Had itu dengan bentuk 3. Oke, kemudian nomor 4 ada will, won't, do, wouldn't. Pilihan gandanya adalah seperti ini. Dan kita ke bagian yang kosong. Ternyata di sini setelah bagian yang kosong adalah you like to. Berarti kata yang dengan like itu apa? Hanya satu nih. Would you like to have dinner? Maukah, kan gitu ya. Bukan will you like, bukan won't you like, tapi would you like. Ini berpasangan. Masuk ke dalam kategori words that go together ya, yaitu kata yang selalu hadir berpasangan, would dengan like bisa. Oke, kemudian number 5 ada not to submit, do not submit, no submit, not submit. Oke, semua bentuk 1 untuk submitnya, kata kerja ya. Oke, kata kerja. Terus kita ke bagian yang kosong selalu ya, pilihan ganda dulu. Bagian yang kosong, kita lihat depannya ada kata apa. Kok please? Ternyata di sini ya, ada kata please. Please itu berarti adalah
petunjuk untuk permintaan atau kalimat perintah ya. Itu kalimat perintah. Maka kan seperti open the book. Nah, kalau jangan gimana? Don't open the book. Sehingga which one is the correct answer? Please do not submit photocopies of document. Begitu ya. Oke. 6. Pilihan ganda ada used to. Oh ya, oke, used to. Used to itu apa toh? Used to itu bermakna adalah habit ya, past habit, kebiasaan di waktu lalu, sementara sekarang itu sudah not now ya, tidak dilakukan lagi, not now anymore ya, atau tidak dilakukan lagi. Jadi kebiasaan kita di zaman dahulu, di masa lalu, tapi sekarang kita itu sudah stop gitu. Nah, ini ada dua macam ya. Used to misalnya I used to what is it? I used to what is it? I used to play truant. Apa itu play truant? Bolos ya. Oke, I used to play truant. Maka di sini maknanya adalah aku dulu biasa. Nah, ini ya. Aku dulu biasa membolos. Saya dulu biasa bolos. Ini maknanya adalah sekarang sudah enggak lagi gitu ya. Used to. Nah, ini adalah dengan verb 1. Nanti ada lagi I was used to. Nah, karena anak ini ada be ya, maka di sini tentu dengan playing. Was used to playing misalnya. I'm used to playing. Ini maka di sini ing. Ya sudah. Intinya used to dengan bentuk satu, kalau ada to be-nya maka dengan ing. Kita ke sini aja. Mana nih ini? Nah, yang mana ini? Kira-kira? Oke, yaitu yang B ya, used, ingat, ini ya, ketika used to dengan bentuk satu, be, maka dengan ing, maka yang mana? She ya, oke, she, I'm used to eating. Oke ya, oke. Right, nomor 7. Oke, nomor 7 ya. Nomor 7 kita lihat di sini. Oke, nomor 7. Nomor 7 di sini adalah ada practice, ada to practice. Kita ke bagian yang kosong. Kita lihat ke depan ada kata had ya, ada kata had nih di sini. Nah, kita langsung ingat ketika had maka hubungannya dengan kausatif ya. Kausatif have dan get. Kausatif itu apa? Yang mengakibatkan orang lain melakukan sesuatu. Contohnya ya, I have him. Sini aja ya, sorry. I have him take the book. Seperti ini. Tapi ketika dengan get, kita masih ingat ya. I get him to take the book. Maksudnya adalah ini meminta. Meminta. Bedanya apa? Have dengan take, get dengan to take. Seperti ini. Ini materinya udah ya. Bisa dilihat lagi materi kausatif. Maka kita tinggal aja ke sini. Maka had dengan practice. Karena dia harus bentuk satu. Have, take. Maka had, practice. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor 8. Ini ya. Kok terulang ini kan
8 kok langsung would you mind? Nah, kalau tadi ada di sini ya, would you like, kan tadi ya. Jawabannya kan would atau wouldn't you like. Nah, ketika kalau would you like itu dengan to, tapi ketika like diganti dengan mind, ya, would mind, maka di sini nanti dengan ing. Nih, verb ing. Sudah pakem ya. Oke. Jadi would you like to, would you mind ing, seperti itu. 9. Oke, 9 ya. A, B, C, D ada had better, kemudian reserve ya. Oke, ini kata yang selalu hadir barengan, maka ini kita lihat aja yang had better itu apa? Had better itu selalu dengan verb 1. Sehingga ini bisa langsung ya, had better reserve. Nah, seperti ini, had better reserve, nggak perlu ya. Jadi misalnya kalau ketemu dengan kata had better, ingat dengan bentuk 1, yang lain salah. Oke. 10. Nah, di sini ya ada if. Ya sudah. Tadi ya, if tadi adalah nih, I will, I go, I would, I went, I would have, I had gone. Kan gitu ya. Itu pasangan dan pasti salah satunya yang menjadi masalah. Oke. Ini ada if, kemudian ada apa ini? Want ya. Want bentuk berapa? Bentuk 1. Berarti kok sini. Sorry. Iya, number 10, sorry. Ada if, kemudian di sini ya, ini kan dihilangkan. Kemudian di sini ada could have. Could have itu berarti yang mana? Bentuk berapa? Could bentuk 2 nih ya, could. Temennya would, kan gitu. Temennya would. Maksudnya bagaimana? Kan models ya. Models itu kan ada will, ada can, ada may, dan lain-lain. Bentuk 2-nya adalah would, bentuk 3-nya adalah could, might, ya, dan lain-lain. Nah, ketika satu kata itu masuk dalam satu kelompok, maka hak dan kewajibannya itu sama. Segala sesuatunya itu fungsinya sama juga gitu ya. Sehingga ketika would boleh berada di sini, would have seperti ini, maka could have juga bisa. Sehingga tinggal kita cari pasangannya apa? Had gone ini tadi. Had gone, sehingga could have ya. Ini could have. Ini could have. Maka have ini maknanya apa? Have ini maknanya adalah minum ya. Oke, ini bentuk 2 ya. Oke, bentuk 2. Sehingga yang I would, I went ya. I would, I went. Sehingga ini ya, yang bentuk 2 mana? Yaitu yang weren't. Ya. Kok bukan bosen? Kenapa? Karena ketika ada if, maka ini ya, yang I would, I went ya. I would, I went, maka ini to be-nya hanya were untuk semua subjek ya. I were, she were, dan seterusnya. Khusus untuk yang bentuk ini. Would, I went ini tadi ya. To be-nya hanya were. Tapi nanti ketika F-nya nggak ada, ya balik langsung ya. I ya dengan was. She dengan was, dan seterusnya. Oke. Now 11. Di sini ada didn't, doesn't, wouldn't, hadn't. Nah, kemudian kita ke titik-titik kok ada koma, berarti ini adalah question tag ya, yang bermaknakan ya. Ini gampang sekali. Problemnya adalah ini kan sebenarnya kan juga sebagai predikat ya, maka kita lihat ke predikatnya. Kata kuncinya adalah predikatnya. Used to, used bentuk berapa? Bentuk 2. Ya sudah, tag itu selalu diisi dengan to be atau kata bantu.
Sehingga karena di sini ada used kata kerja, maka kita pakai kata bantunya. Ini bentuk 2, maka kata bantunya adalah apa? I went to school. Kalau negatif menjadi I did not go to school, sehingga didn't she. Seperti itu. 12. Nah, ada if lagi, maka kita langsung cari. Ada would have had. Let's see in here. Would have had berarti di sini I would have, maka dengan had gone. Had bentuk 3, maka yang which one? Would have, maka dengan had come. Ya. I will, I go. I would, I went. I would have, I had gone. Seperti itu. Oke. Balik lagi. Ketika ada if, kita langsung cari bagian yang tidak dihilangkan di antara ini. Pasangan ini. Will, go, would, went, would have, had gone. Pasti salah satu bagian kok yang dihilangkan. Dan jawabannya adalah yang satu bagian lagi. Itu kata kuncinya. Oke. Right. Now we have 3 numbers left in this session. Number 13. Ada do, didn't do, don't, didn't. Nah, kita ke titik-titik. Ya, kita ke titik. Oh, ternyata di sini had rather, ya. Had rather. Had, I'd rather, apa ini? Dengan bentuk, kalau had, would rather, ya. Would rather, I'd rather, ini ya. Koma D di sini adalah would, ya. I would rather, maka dia dengan bentuk 2. Oke, nih. Ya, bentuk 2. Kenapa bukan didn't? Nah, kan di sini tidak ada kata kerja, sehingga intinya adalah would rather. Nah, would rather itu dengan bentuk 2, dengan past. Oke, sehingga yang didn't do. Number 14. Must have plus, should have plus, need have plus, can have plus. Ini apa ini? Bermakna apa ini? Ini adalah yang modals, ya, jenis modals. Maka modals itu bisa berubah bentuk menjadi bentuk 3, yaitu seperti ini. Must have left, should have left, need have left, can have left. Kan gini ya. Oke, must have ini bermakna nanti pasti, ya. Pasti sudah. Kan balik lagi ya, have ketika ketemu dengan bentuk 3, maka have di sini bermakna telah. Ya, have misalnya have gone, maka kan setelah have dia harus bentuk 3 nih kalau ada kata kerja. Have di sini bermakna telah. Sehingga must di sini ketika bentuk 3, must have itu makna adalah pasti sudah. Bagaimana dengan should have? Should itu makna dasarnya adalah sebaiknya, seharusnya, kan gitu ya. Sehingga seharusnya atau sebaiknya sudah. Need have left, perlu atau butuh, ya. Oke. Kemudian can have left. Nah, sekarang kita kalau dengan modals berarti kita ke konteks kalimatnya. Since they aren't answering their telephone, karena mereka tidak menjawab teleponnya, maka pasti sudah, sebaiknya sudah, atau yang lain? Ya, pasti sudah berangkat. Gitu ya. Nanti silahkan dicek di buku kita ya untuk materi modals. Okay, now the last number for this session. Ada had already rang, has already rang, had already rang, have already ringing. Ya. Maka ini adalah apa? Ini ya, tentang have. Ingat, have itu dengan apa? Balik ke sini, have gone. Maka have gone. Kan gini, bentuk 3. Ya kan? Ini harus bentuk 3. Maka nanti dipastikan di sini juga setelah have atau had dia juga harus bentuk 3.
ring, rank. Untuk tiganya rang. Oke, let's check. Mana nih? Had already rang. Gitu ya. Oke, that's it. Mungkin untuk yang bagian satu ya. I hope that you got the answers ya. If you have any problems, questions, or confusion, please do not hesitate to contact me, to text, to give feedback to me. Nah, ya, for fast respond, untuk respon cepatnya bisa text me on my number. Thank you. Good luck for the next. Dan mohon maaf jika ada yang kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.